Yo yo yo, selamat siang rekan-rekan yang budiman, dimanapun kalian berada. Lagi dan lagi kembali menyapa di layar kaca kesayangan Anda, disiarkan langsung dari Odawara. Hari ini hari yang cerah. Aku coba ke gym dan belanja dengan bersepeda. Jadi mari kita lihat hal menarik apa yang bisa kita temukan di sepanjang perjalanan. Ini sekitar jam 11 siang, jadi lumayan terik sih. Nah, walaupun jalannya sempit, tapi tetap di aspal agar akselerasi atau jalannya bisa nyaman. Nah, ini sebelumnya nih ada pohon-pohon nih di sini nih, pada ditebangin. Karena waktu itu aku pernah tuh ketemu ular di jalan. Posisinya sore tuh, pulang dari gym. Aku kaget lah, ularnya juga kaget, sama-sama kaget deh. Jadi pas sama-sama kaget, ularnya lari ke semak-semak. Aku tadinya coba lari, tapi loh kok sadar, sama-sama kaget. Ya aku kejar lagi ularnya, tapi udah gak keburu. Nah, itu tadi contohnya tuh, walaupun bagian atasnya ditebangin, tapi bagian akarnya tuh nggak dicabut. Jadi tumbuhannya tidak mati total, tapi dibiarkan kayak mati suri gitu sih. Jadi akar-akarnya tuh masih bisa menyerap air di pinggir sungai, biar sungainya nggak ambles atau abrasi. Let's go, kita lanjut. Nah, biasanya di komplek tuh ada tempat biru gini, itu untuk sampah. Biasanya di tiap jalan gini tuh ada satu atau dua tempat sampah. Bukan tong ya, tapi tempat sampah itu, karena dia memuat banyak kantong sampah.
Nah, kita nyebrang sungai kecil ya. Nah, walaupun sungainya kecil, tapi dia bersih. Bersih, sampahnya minim, baunya pun nggak ada bau yang aneh-aneh gitu. Jadi benar-benar dirawat. Ini yang bisa meningkatkan kualitas hidup warganya. Itu kan nggak untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, itu kan tidak hanya berpatokan pada satu hal. Tetapi memang ada banyak faktor yang harus terhubung satu sama lain. Terhubung satu sama lain dalam sebuah sistem. Jadi nggak bisa kita mengandalkan satu pihak atau satu faktor, karena kualitas hidup manusia itu kan lahir dari sebuah sistem yang benar-benar dibangun dengan dasar pengalaman, logika, serta selalu dimonitoring dan dievaluasi. Jadi nggak dimsalabim langsung kualitas hidupnya itu meningkat, nggak gitu. Ada proses di sana, dari mulai input, proses, output, sampai impactnya itu tadi lah. Impactnya itu ya kualitas hidup manusianya meningkat atau ya dijaga gitu kualitas hidupnya. Kayak udara bersih gitu kan penting tuh ya. Itu kan bagian dari hak asasi. Nah, di sini pun di sungai yang lain juga, kalau dia tidak terlalu dalam ya, kita lihat di sini. Tapi airnya bersih, jernih, dan tidak bau. Ya seharusnya kalau kita bicara kebijakan publik, itu kan semua kan ada standarnya, dan dari mana dari titik mana kebijakan publik itu lahir, ya kan? Biasanya kan ada standar dasar atau hal-hal dasar yang harus bisa terpenuhi atau dipenuhi untuk seluruh warga atau masyarakat. Itu kan harus dibuat ya, apa sih standarnya gitu. Lalu jika ada masalah, ya kebijakan publiknya itu berangkat dari situ, dari bagaimana pejabat atau yang orang-orang yang punya kuasa untuk membuat kebijakan itu
mendefinisikan masalah. Nah, ini aku nemu ada kayak ikan koi tuh, gede banget, gede, kayak sebesar ikan gurame, ukuran berapa ya, 5 kilo kali deh. Bayangkan tuh ikan koi aja di sungai kecil gini aja bisa hidup loh. Tuh, saking bersihnya, saking dirawatnya tumbuhan-tumbuhan. Lihat tuh, pinggir sungai itu aja bisa turun sampai ke dasar sungai itu. Oke, lanjut. Nah, tadi kita bahas tentang bagaimana kebijakan atau pembuat kebijakan mengawali risetnya itu dari definisi masalah. Nah, seharusnya kan berawal dari situ, kemudian masalah itu diteliti sampai pada solusi, lalu nanti dibuatlah kebijakan. Seharusnya gitu ya mental modelnya. Tapi kan, nah lagi-lagi aku bertanya tuh, kenapa mental model orang kita itu kalau apa-apa tuh, ini terutama bagian pejabatnya ya, tapi aku nggak bilang semua pejabat tuh kayak gitu, ini disclaimer dulu. Tapi banyak pejabat yang mental modelnya itu, oh ini aku ada proyek, aku bisa dapat berapa dari sini. Padahal mereka itu kan udah digaji gitu. Mungkin rekan-rekan yang budiman juga tahu soal itu ya.